Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sriratna Haristasari. Here, I would like to deliver my presentation about vaccine in Agrivius. In this lesson, there are three sub chapters. The first chapter is definition of vaccine, and the second is NAS of vaccine. And the last is argument of scholars in preview about vaksin. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi vaksin, kemudian yang kedua nas tentang vaksin, dan yang terakhir yaitu pendapat ulama dalam pandangan setuju tentang vaksin. Perlu diketahui bahwa secara prinsip umat Islam itu tak perlu menolak vaksinasi karena tak jauh beda dengan adanya imunisasi. Nah, keduanya antara imunisasi dan vaksin ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu, walaupun proses, cara kerja, dan maknanya berbeda. Nah, imunisasi itu adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Sedangkan vaksin itu merupakan the administration of antigens from virus or bacteria that can stimulate the immune system antibodies of the immune system in the body, kind of gift of mild infection. Jadi, vaksin itu pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh atau antibodi dari sistem imun di dalam tubuh, semacam memberi infeksi ringan. Sedangkan imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Nah, vaksin itu mengandung kuman mati yang kekuatannya lemah, tetapi masih dapat menyebabkan penyakit tertentu. Ketika kita diberi vaksin, tubuh kita itu segera menghasilkan antibodi terhadap antigen atau benda asing tersebut. Sedangkan imunisasi itu berarti membuat seseorang kebal terhadap sesuatu. Kalau vaksin sebaliknya, vaksin tidak menjamin kekebalan. Yang kedua yaitu NAS of vaccine. Jadi nas di sini ada Al-Quran dan hadis yang akan menjelaskan tentang vaksin. Ada 4, yaitu surat An-Nisa ayat 71 dan surat An-Nisa ayat 102 serta hadis pertama dan hadis kedua. Surat An-Nisa ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu. Jadi maknanya di sini adalah menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Maroh Labib, dalam ayat ini menunjukkan kewajiban menjaga dari seluruh dugaan bahaya. Dengan demikian, terapi pengobatan, menjaga dari wabah, serta tidak duduk di bawah tembok yang akan roboh adalah wajib. Jadi adanya vaksin untuk mencegah adanya wabah atau menjaga kekebalan tubuh itu hukumnya wajib. Kemudian surat kedua yaitu surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, yang artinya dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Imam Al-Ghostalani dalam kitab Irsyadu Al-Sari menjelaskan mengenai ayat Al-Quran surat An-Nisa ini pada ayat 102. Nah, di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup, kehujanan, atau karena sakit. Meskipun dengan demikian, mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dan dari sini kita paham bahwa
berobat dengan obat dan menjaga dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. Kemudian yaitu hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi man tashabbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun, yang artinya barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia akan terkena racun maupun sihir. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita agar senantiasa menjaga imunitas atau kekebalan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi 7 kurma ajwa. Nah, apabila tidak ada 7 kurma ajwa dan di sini hanya ada vaksinasi, salah satunya adalah hanya ada vaksinasi, maka vaksinasi itu wajib untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi qala likulli da'in dawa'un fa idza ushiba dawa'ud da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla, yang artinya setiap penyakit atau ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Seperti itu. Jadi nas dari vaksin itu ada 4. Yang pertama jadi surat An-Nisa ayat 71, yang kedua surat An-Nisa ayat 102, yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Subchapter yang terakhir yaitu argument of scholars in preview about vaccine, yaitu pendapat para ulama dalam memandang secara pro tentang vaksin. Itu ada Abdullah bin Bas, yaitu seorang ulama Arab Saudi. Kemudian ada Yusuf Qaradawi, cendekiawan Mesir, dan Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebelumnya pendapat para ulama tentang vaksinasi itu perlu diketahui, vaksinasi itu bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksanakan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara muslim. Nah, sampai saat ini tidak pernah terdengar seorang ulama di negara-negara muslim itu yang melarang diberikannya vaksin kepada bayi atau anak di negaranya. Contohnya yaitu Abdullah bin Bas, seorang mufti dari Arab Saudi tadi, memperbolehkan vaksinasi. Terus ada Yusuf Qaradawi, seorang ulama mujtahid yang berdomisili di Qatar atau di Mesir tadi, memperbolehkan imunisasi. Jadi banyak ulama, salah duanya itu ada Abdullah bin Bas dan Yusuf Qaradawi yang memperbolehkan vaksin. Karena sesuai dengan tujuannya, karena vaksin itu bertujuan untuk memperkebal tubuh kita atau mencegah kita dari suatu wabah atau penyakit, maka vaksin itu diperbolehkan, seperti itu. Nah, dalam masalah saat ini, karena kita ini berada di era yang modern, jadi pembuatan vaksin itu sangat kompleks. Ada beberapa tahapan, banyak tahapannya, tetapi tidak mengandung atau tidak melalui proses menggerus puyer atau enzim tripsin babi digunakan sebagai katalisator untuk mencegah protein kayak gitu-gitu, itu tidak ada. Nah, menurut MUI, vaksin ini sudah diperbolehkan dengan proses atau tahapan-tahapan yang sudah diperbolehkan. Maksudnya sudah halal. Atau tidak boleh melalui proses yang dilarang oleh syariat Islam.
Jadi, menurut fatwa MUI, vaksin itu diperbolehkan apabila proses dan juga bahan yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Tidak melenceng dari ajaran agama Islam, kemudian tidak mengandung, dengan adanya vaksin tadi tidak mengandung madarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tidak ada bisnis, tidak menjadi bisnis di balik adanya vaksinasi tadi. Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami mohon untuk memberikan kritik dan saran tentang makalah, PPT dan juga video presentasi yang saya buat agar dapat meningkatkan atau memperbaiki hasil dari presentasi saya. Untuk apabila ada pertanyaan silahkan klik kolom atau isi kolom yang sudah disediakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.